ditanyakan dari yang sudah dijelaskan? Ini saya buka hasil pekerjaannya ya. Baru ada 6 orang nih yang menjawab. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Coba lihat yang apa yang terlihat di layar Anda. Coba satu orang bisa menjawab apa yang terlihat di layar Anda. Tampilan diskusi pada Pak. Ya, Tampilan di pada di forum diskusi. forum diskusi, oke. Nah ini jawaban Dimas. Ya, ini untuk langsung dibahas saja. Nah, ini perhatikan, diketahui A iris B sama dengan A akan dibuktikan A himpunan atau subset dari B. Ini lihat X anggota A. Maka X anggota A iris B. Betul nggak? Kalau X anggota A itu, maka X anggota A iris B. Oh, tapi belum lanjut. Oke, karena ada lanjutannya ya. Maka X anggota A iris B karena A sama dengan A iris B. Nah, itu sudah betul. Nah, tapi kenapa ini maka X anggota A? Nah, ini nih. Jadi, maka X anggota A. Jadi, setiap X anggota B, nah udah nggak, nggak bener nih. Sampai baris pertama nih, ambil X anggota A, maka X anggota A iris B, tapi nggak ada titik nih. Harusnya tidak ada titik, karena, atau gimana ini ya? Kalau ini benar titik, ambil X anggota A, maka X anggota A iris B. Nah, itu salah. Tapi kalau titiknya tidak ada, berhenti di ujung kalimat A iris B sama dengan A, itu benar. Gitu ya. Berarti yang ini masih harus diperbaiki tuh. Yang kedua, diketahui A iris B, A subset dari B akan dibuktikan A iris B sama dengan A. Kalau A iris B pasti subset dari A. Betul ya? Ini nggak ngerti juga nih apa yang maksudnya ini. Berarti yang mau ditunjukkan adalah A iris B subset dari A. Kalau A iris B subset dari A, perlu dibuktikan nggak? Mana nih Dimas? Dimas. Sudah hadir Dimas? Dimas Ramadan? Coba ingat di irisan. Apakah betul? Apakah
Apakah perlu dibuktikan bahwa A iris B itu adalah subset dari A? Ini pada kemana ini? Mana Ramadan? Ada Ramadan? Dimas Ramadan tadi ya? Ya, Dimas Ramadan. Jadi kalau A iris B subset dari A itu tidak usah dibuktikan karena semua anggota A iris B itu syaratnya adalah anggota A. Jadi kalau X itu anggota A iris B, sudah pasti X-nya anggota A. Gitu. Jadi yang bagian itu nggak perlu dibuktikan. Justru yang harus dibuktikan adalah A subset dari A iris B. Lihat di ilustrasinya. Kemudian berikutnya Azizah. Azizah, coba lihat. Misalkan A dan B adalah himpunan tak buktikan. Oke. Diketahui A iris B sama dengan A. Akan ditunjukkan A subset dari B. Ambil X anggota A. Karena A sama dengan A iris B, maka X anggota A iris B. Dari X anggota A iris B, maka X anggota A dan X anggota B. Jadi yang maka X anggota A-nya ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Karena yang mau ditunjukkan adalah X-nya itu anggota B. Nah, ini udah betul ya. Artinya A adalah subset dari B. Yang belum sebaliknya. Jika A subset dari B, buktikan A iris B. Nah, ini kurang nulis soalnya kurang lengkap nih. Buktikan jika A subset dari B, buktikan A iris B sama dengan A. Itu belum dikerjakan. Kemudian, nah ini saya salah nulis soal ini. Oke, berdasarkan soal yang tertulis sebelumnya, sekarang udah saya edit soalnya. Berdasarkan soal yang tertulis sebelumnya, maka ini F bundaran G, A-nya kurang kurung ya. Sama dengan F bundaran G, B, ini sudah betul. Karena F-nya injektif, harusnya bukan F dulu, tapi G dulu. Ini kenapa nih FOG? Kenapa jadi GFA? Nah, ini salah nih. Harusnya di sini F dalam kurung G dalam kurung A. Ini salah dari bagian awal berarti. Itu ya. Nah, kalau soal ini sih tinggal ditiru yang ada di video aja. Kalau soal sebelumnya ya. Kalau soalnya seperti ini, kalau soalnya seperti ini, Anda simak lagi aja video yang ada di situ. Karena sama persis, hanya kalau sebelumnya F-nya itu dari A ke B, G-nya itu dari B ke C, kalau ini semuanya dari R ke R. Malah lebih mudah. Gitu ya. Nah, soalnya udah saya ubah, tapi nanti jadi tugas aja. Nah, ini berikutnya Adilvi. Ini apa ini? A. Ini A apa dua nih? Diketahui jangan A kecil kalau himpunan itu. Oke, mulai dari sini. Diketahui nggak boleh pakai sama dengan ini. Diketahui sama dengan. Nggak boleh ya. Oke, berapa orang ini yang udah jawab? Ini Inayatul Ummah. Nah, coba yang Inayatul Ummah nih.
diketahui oke, ambil X anggota A, maka X anggota A iris B. Nah, itu salah. Kalau X anggota A, belum tentu X anggota A iris B. Ya. Jadi kalau X-nya anggota A, belum tentu X tersebut anggota A iris B. Nah, coba yang ini. Ambil X anggota A mengakibatkan X anggota A iris B. Nah, ini niru persis dari yang ada di video. Padahal di video itu adalah beda lah. Nah, ini juga sama. Kesalahannya masih sama dengan yang lain. Oke, yang ini berdasarkan soal yang tertulis sebelumnya. F bundaran G A. Nah, ini A-nya harus dikurung nih. Nah, ini juga salah nih. Ya, ini mirip dengan jawaban yang di atas sebelumnya tadi. Oke. Ini kelihatannya, coba ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang tidak dipahami dari video yang saya buat, baik himpunan maupun fungsi? Ayo, ayo. Tanya, supaya Anda tidak bingung pada saat belajar gitu. Ini jawabannya hampir salah semua nih. Dari yang ada di sini ya. Nah, ini juga sama. Ambil X anggota A, maka X anggota A iris B, itu salah. Yang ini juga salah, FOG, kok di sini tiba-tiba jadi G dalam kurung FA. Ini seperti nyalin dari yang lain. Karena kesalahannya sama persis. Terakhir Erika yang mengerjakan. Adilvi tadi udah ya. Nah, sekarang yang tampil whiteboard bukan? Iya, Pak. Ini karena saya baru kali ini saya pakai dalam posisi seperti ini. Oke, ilustrasinya kan begini. Coba nanti Anda kerjakan lagi ya. Ilustrasinya kan begini. Ini A, ini B. Dari situ terlihat kan, A iris B pasti sama dengan A. Jadi soalnya tadi A subset dari B jika dan hanya jika, saya nulisnya double K, jika dan hanya jika A iris B sama dengan A. Kalau mau niru yang ada di video ya jangan ditiru persis, karena kalau di video itu gabungan dan di sininya juga B, kalau ini irisan. Nah, kalau mau membuktikan ke arah kanan, berarti ini diketahui. Secara umum, lihat ini, irisan itu kan yang di sini. Pertanyaannya, apakah kalau X anggota A mengakibatkan X anggota A iris B? Pasti tidak jawabannya. Tapi kalau sebaliknya, kalau X-nya anggota A iris B, maka pasti X-nya anggota A. Oleh karena itu, untuk membuktikan ini, kan ada dua tuh yang harus dibuktikan. Yang pertama, A iris B subset dari A, dengan modal ini ya. Yang kedua, A subset dari A iris B. Kalau yang ini sudah jelas, lihat dari gambar nih. Ya, sudah jelas. Tinggal membuktikan yang ini dengan modal ini. Ya berarti ambil X anggota A.
kan? Karena X-nya anggota A dan A-nya subset dari B, maka X anggota B. Jadi kalau gitu, X anggota A sekaligus X anggota B. Berarti X anggota A iris B. Nah, saya tidak akan tulis, silakan ditulis saja sendiri. Yang kedua, bukti ke arah sini. Berarti kalau begitu diketahui A iris B sama dengan A, yang mau dibuktikan A subset dari B, gitu ya. Berarti mulai dari Y anggota A, tunjukkan Y jadi anggota B. Di tengah-tengah pasti butuh ini. Kalau Y anggota A, berarti Y anggota A iris B. Kalau Y anggota A iris B, maka Y pasti anggota B. Gitu aja, mudah. Silakan ditulis nanti ya untuk jawab di forum itu. Jadi Y anggota A, akibatnya Y anggota A iris B, karena ini, karena A-nya sama dengan A iris B. Kalau Y anggota A iris B, akibatnya ya Y anggota B. Kalau Y anggota A sih memang dari awal dia anggota A, nggak usah ditulis. Bisa dipahami? Nah, kalau soal berikutnya tadi, F ini belum ada yang nambah nih jawabannya. Jadi tolong diperbaiki jawabannya seperti yang baru saja saya tulis tadi, gitu ya. Ini Nanda nih, orang keberapa nih? Erika, Nanda, X anggota A. Nah, ini ambil sembarang X anggota A. Karena A sama dengan A iris B, maka X anggota A iris B. Dari X anggota A iris B, maka X anggota A dan X anggota B. Nah, yang diambil X anggota B-nya aja. Jadi untuk setiap, nah ini udah betul nih punya Nanda nih. Itu ya. Jadi sekali lagi soal yang kedua sebelum saya edit, kalau barusan udah saya edit, itu Anda tinggal tiru aja yang ada di video bagian injektifnya. Jadi fungsi injektif itu dulu namanya fungsi satu-satu gitu ya. Kalau surjektif adalah fungsi yang onto. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ini kenapa jadi pada masih bingung atau gimana ini? Coba silakan bertanya atau apa gitu. Jadi kalau tidak ada, saya lanjutkan aja ke materi berikutnya. Tapi sudah ada di video ya. Saya akan sampaikan garis besarnya. Tapi soal yang tadi nanti ada tugas juga seperti kemarin. Eh, saya lanjutkan aja ke topik berikutnya.
Nah, ini sudah mulai ada di buku yang saya kirim tuh bukunya. Di chapter 1. Bagian pertama itu tentang algoritma ya. Pertama ada namanya sifat terurut rapi atau well ordering axiom atau disebut juga prinsip terurut rapi atau well ordering principle gitu ya. Axiom, aksioma atau sering diterjemahkan prinsip atau sama namanya dengan ini prinsip terurut rapi gitu ya. Nah, ini namanya aksioma dianggap jelas. Bunyinya setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan bulat tak negatif pasti mempunyai unsur terkecil. Nah, itu kan ada tuh di video induksi matematik ya. Jadi, kalau kita punya himpunan bilangan bulat yang tak negatif, jadi mulainya dari nol ya, kalau zaman SD dulu namanya bilangan cacah. Dipotong dimanapun, dia pasti punya unsur terkecil. Gitu ya. Jadi ini bilangan bulat nih, nol, tapi yang tak negatif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Mau di subset itu kan berarti motong di sini misalnya ini ke sana. Ya unsur terkecilnya pasti ada, yaitu 2. Potong dimanapun pasti ada. Itu namanya prinsip terurut rapi. Nah, aksiomanya apa? Teorema yang akan digunakan dalam chapter 1 dan chapter 2 itu seperti ini. Misalkan A dan B anggota himpunan bilangan bulat dan B-nya itu positif. Maka terdapat Q dan R secara tunggal sedemikian sehingga A sama dengan B dikali Q ditambah R, di mana R-nya itu tak negatif tapi kurang dari B. Kalau Anda pernah mengambil mata kuliah teori bilangan, ini pasti muncul. Atau diskrit, matematika diskrit. Ini pasti ada nih. Saya ulang lagi karena ada proses di chapter 2 butuh teorema ini, dan proses di chapter 2 itu nanti akan ada padanannya di grup. Maka untuk mendapatkan pemahaman itu, saya mulai membahas dari sini. Itu maksudnya, kenapa diulang. Enggak ada yang masuk tadi ya. Nah, contohnya di video itu berapa ya? Misalnya saya ambil aja lah 150. Sebetulnya ini tuh ngomongnya begini. A dibagi B, makanya dia sebetulnya nanti ada yang penting dia tidak nol. A dibagi B, hasilnya Q, sisanya R. Gitu ya. Jadi kalau 150 misalnya, saya bagi dengan 9. Berapa hasilnya? 15 bagi 9, dapat 1 ya. 16, Pak. 16, sisanya Sisa saya juga 6. males ngitung kayak gitu. Ya, sisanya berapa? 6. Sisanya 6. Nah, ini R-nya, ini Q-nya, ini 9 itu B-nya pembagi. Kalau saya ganti gini, negatif 150 dibagi 9, dapat berapa, sisanya berapa. Tapi harus memenuhi ini. R itu harus positif.
Jadi teorema itu sebetulnya ngomong tentang pembagian, makanya sebetulnya algoritma pembagian. Dapat berapa? Berapa? Sudah ada dari sini, gampang. Pasti hasilnya negatif 17 ditambah 3. 9 kali negatif 17 itu negatif 153. Supaya negatif 150 kan tambah 3. Jadi ini tuh selalu tak negatif, tapi kurang dari pembagi. Gitu. Itu maksud teorema itu, contohnya maksudnya. Itu contohnya. Itu ya. Nah, di Spada itu sudah ada tautan video. Mungkin kalau terlalu panjang saya akan ringkas saja supaya Anda paham uraian yang ada di situ. Nah, cara membuktikannya, pertama definisikan himpunan ini. Tapi ambil yang tak negatif, di mana X-nya itu bilangan bulat. Gitu. Dari mana bentuk ini? Dari sini sebetulnya. R sama dengan A kurangi BQ. Nanti si R ini adalah unsur terkecil dari S. Jadi kalau saya ambil kasusnya seperti ini, jadi si S-nya itu adalah 150 dikurangi 9X. X-nya bilangan bulat. Gitu. Maka anggotanya, kalau X-nya 141 ya. Kalau X-nya 2, 100 berapa? 38 ya? 141 aja kurangi 9. 132 ya? Iya, Pak. Dan seterusnya sampai kalau X-nya itu 16 akan diperoleh 6. Ya. Kalau X-nya berapa? Kalau X-nya 16 diperoleh 6. Tapi yang diambil yang positif gitu. Nanti akan diperoleh si himpunannya itu untuk kasus yang ini 6, kemudian berapa? 6 ditambah 9 itu 15 ya. Dan seterusnya. Nah, si R-nya itu sebetulnya si ini, si 6 itu. Makanya definisikan himpunan seperti ini, buktinya ya. Nah, kalau kita mendefinisikan himpunan, maka kita harus buktikan bahwa S-nya itu tidak kosong. Cara menunjukkan tidak kosong, ya tunjukkan aja, minimal ada satu anggota. Gitu. Ada satu anggota ya. Nah, si A-nya itu kan bilangan bulat, bisa positif, negatif, atau 0. Kalau A-nya lebih dari 0, ya udah pilih aja X-nya itu sama dengan 0. Maka akan diperoleh A kurangi B kali 0 sama dengan A, karena A-nya dari 0. Nah, semua bilangan bulat yang bentuknya begini, tapi lebih dari 0, anggota S. Berarti dalam hal ini, si A adalah anggota S. Kalau A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, Anda pasti tahu ini, pasti negatif A-nya lebih dari 0 kan? Kalau suatu bilangan itu negatif, maka lawannya pasti positif. Misalnya, negatif 2, itu kan kurang dari 0, tapi negatif dari negatif 2-nya adalah positif. Kemudian si B itu, ini kan ada B tuh di teoremanya tadi, ini ada B nih. B-nya itu bilangan bulat tapi positif. Bilangan bulat tapi positif itu berarti dia lebih dari 1 kan? Lebih dari atau sama dengan 1. Kalikan kedua ruas dengan negatif A, karena negatif A-nya positif,
maka tidak mengubah tanda ketaksamaan. Jadi kalau ini dipindahkan akan diperoleh A kurangi B, A lebih dari 0. Yang artinya kalau begitu dengan mengambil B-nya sama dengan negatif A diperoleh ini lebih dari 0. Kan bentuknya A dikurangi B dikali bilangan bulat kan. Ini kan bilangan bulat juga. Maka ini anggota S. Baik A-nya lebih dari atau sama dengan 0 maupun A-nya kurang dari 0, ternyata S ini tidak kosong. Gitu ya. Nah, S ini jelas subset dari bilangan bulat. Tahu dari sini nih. Jadi S-nya subset bilangan bulat, unsur-unsurnya tak negatif, maka menurut well ordering axiom, S mempunyai unsur terkecil. Gitu. Ya kita misalkan aja unsur terkecilnya itu R gitu. Nah, karena R ini anggota S, maka si R ini bisa ditulis A kurangi BX untuk suatu. Kalau kasus yang di atas tadi, ini 6 dengan mengambil X-nya 16 gitu ya. Nah, ini untuk suatunya itu ya misalkan kan pasti ada tuh. Misalkan aja si X-nya itu sama dengan Q, maka diperoleh gitu. Dengan kata lain, ini tuh adalah A sama dengan B Q ditambah R. Gitu ya. Kamu mah berisik ah. Emang tadi pagi belum? Udah kan? Bentar dulu ya. Ini ada bocah ganggu. Emang nggak bisa pakai tangan? Bisa. Coba. Mau nonton apa? Dari bawah aja. Iya. Jadi seperti itu ya. Sekarang berikutnya harus menunjukkan bahwa R-nya itu lebih dari 0, tapi kurang dari B. Kasus yang di atas tadi. Ini ya. Ini. Tak negatif, tapi kurang dari pembagi. Kalau R lebih dari 0, ini jelas. Karena R-nya anggota S kan. Anggota S itu lihat syaratnya. Syaratnya ini nih. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal membuktikan R-nya itu kurang dari B. Buktinya dengan kontradiksi. Andaikan R lebih dari atau sama dengan B. Gitu. Nanti akan kita temukan kontradiksi di sini. Akibatnya, R kurangi B lebih dari atau sama dengan 0. Padahal tadi si R itu apa sih? Si R itu tadi, lihat sini. Ini. Ya. R itu adalah A dikurangi BQ kurangi B. Dan dia lebih dari 0 dari sini. Ini sama dengan A dikurangi B plus 1 dikali Q. Nah, ini kan bentuknya A kurangi. Betul nggak? A dikurangi, salah. Mana tadi penghapus? Salah ini. Harusnya A dikurangi B dikali Q plus 1. Gitu. Betul ya? Ya, Pak. Nah, ini kan sama aja dengan A, B kali X kan? Ininya tuh anggota bilangan bulat. Karena Q-nya bilangan bulat ditambah 1 ya bilangan bulat. Berarti si R kurangi B ini yang sama dengan ini, bentuknya mirip serupa dengan ini, artinya kalau gitu R kurangi B ini anggota S. Sampai sini dulu, bisa dipahami kenapa anggota S? Ya. Jadi R kurangi B jelas lebih dari 0 dari sini.
Si R-nya tadi A kurangi B Q. Kurangi B, ya India ikut, cuma saya taruh di sebelah kiri. Ini kalau dikotret, A kurangi B Q kurangi B. Terus begini. Nah, itu kan bentuknya ini. A kurangi B Q. A dikurangi BX, di mana X-nya anggota bilangan bulat. Ya. Kalau bentuknya seperti ini dan dia lebih dari 0, dia anggota S. Jadi si R kurangi B itu anggota S. Cuma perhatikan lagi. Si R kurangi B ini dibandingkan dengan R, pasti lebih besar dari R. Pasti kurang dari R. Karena B-nya kan positif. Lebih dari atau sama dengan 1 ya. Bilangan dikurangi bilangan positif, pasti hasilnya kurang dari bilangan tersebut. Jadi, si anggota S ini ternyata kurang dari R. Loh, katanya R itu unsur terkecil di S. Karena sisa tadi. Katanya R itu unsur terkecil di S. Kok ada yang lebih kecil lagi, tapi dia anggota S? Kontradiksi kan? Kontradiksi itu uraian dari sini ke sini sampai ke sini sesuai dengan prosedur matematik. Tidak ada yang salah. Kalau gitu apa yang salah? Ya ini. Pengandaian ini yang salah. Kalau ini salah, maka negasinya yang betul. Sorry. Salah. Dari uraian ini ke sini kan nggak ada yang salah. Sesuai dengan matematik. Ternyata menghasilkan kontradiksi. Katanya R unsur terkecil, ternyata ada anggota S yang lebih kecil lagi. Berarti kan menimbulkan kontradiksi, pasti ada yang salah. Di mana salahnya? Di sini. Pengandaian bahwa R lebih besar dari atau sama dengan B. Gitu. Oleh karena itu, ini salah, maka yang benar R kurang dari B. Itu terbuktilah bahwa di mana R-nya kurang dari B. Tinggal membuktikan bahwa Q dan R-nya itu tunggal. Jadi contohnya gini, tadi itu 150 sama dengan 9 kali 16 tambah 6 tadi ya. Ini nggak akan ada bilangan lain yang bisa menggantikan itu. Asal catatannya ini positif dan tak negatif dan kurang dari pembagi. Begitupun yang ini tadi. Nggak akan ada bilangan lain yang menggantikan ini. Jadi hanya itu saja. Itu maksudnya tunggal tuh. Nah, tentu saja lengkapnya bisa simak di video, termasuk di keterbagian. Nah, ada beberapa soal, yang 2 soal kalau nggak salah, ada 4 soal, 2 dibahas, 2 lagi jadi tugas berarti. Gitu ya. Nah, salah satu yang dibahas itu bilangan gasal dapat ditulis dalam bentuk 4K plus 1 atau 4K plus 3 untuk suatu K anggota himpunan bilangan bulat. Saya bilangan gasal 47. Ya, ini kan 4 kali berapa tuh? 44 kali 11 tambah 3. Nah, ngikuti ini berarti. Tapi kalau 45 atau 25 itu sama dengan 4 kali berapa? 6 ya, tambah 1. Berarti ikut ini. Jadi bilangan gasal itu kalau nggak begini, ya begini gitu bentuknya. Ini namanya tuh, bentuk ini tuh namanya apa ya? Saya lupa, monoid, bukan. Ntar dicari lagi lah. Nah, bagaimana membuktikannya? Kan nggak mungkin satu persatu begini. Misalnya 1 itu emang bisa dinyatakan ini? Ya bisa, 4 kali 0 tambah 1. Kalau 3, 4 kali 0 tambah 3. Kalau 5, 4 kali 1 tambah 1. Dan seterusnya. Nah, gimana cara membuktikannya? Nanti yang rapinya ada di video kalau nggak salah.
Bilangan gasal. Kita misalkan aja N adalah bilangan gasal. Jadi bilangan gasal gitu ya. Jadi kalau begitu N-nya bisa ditulis 2 kali M tambah 1 untuk suatu M anggota himpunan bilangan bulat. Nah, tetapi saya ingin membawa ini kalau nggak ke sana, ya ke situ. Berarti kita harus berurusan dengan M. M-nya harus diapakan? Harus ditulis dalam bentuk apa? Supaya menghasilkan 4 kali sesuatu. M-nya ini kan himpunan bilangan bulat. Supaya nanti kalau dikalikan 2 menghasilkan ada 4, ya berarti kalau gitu si M-nya ini dibagi 2. M kalau dibagi 2 menurut algoritma pembagian tadi, M kalau dibagi 2 hasilnya K, sisanya 0 atau sisanya 1. Dibagi 2 itu kan sisanya 0 atau 1. Sisanya 3 nggak boleh, kan harus kurang dari pembagi. Nah, substitusilah ke situ. Maka diperoleh 2 kali 2K tambah 1. Jadi 4K plus 1. Ini substitusi juga ke sana. N ya. Oh, ini M ya, betul. N sama dengan 2 kali M-nya itu 2K plus 1 ditambah 1, ya hasilnya 4K plus 3. 4K, 2 kali 1 tambah 1, 3. Gitu. Jadi yang harus dipahami dari teorema algoritma Euclid itu adalah terkait pembagian dengan terkait pembagian maksud saya dan sisanya. Jadi kalau saya punya bilangan, sebutlah namanya X, kalau saya bagi 5, ada kemungkinan hasilnya K, sisanya 0, hasilnya sesuatu yang lain dan sisanya 1, tapi boleh juga nggak usah pakai indeks lagi. Ini nggak usah pakai indeks. Jadi kemungkinannya begini, kalau X itu dibagi 5. Kemungkinan yang lain adalah, mana ini? X ditambah 2, sisanya 2, ditambah sisanya 3. Nah, ada 5 kemungkinan kalau dibagi 5. Kemungkinan berdasarkan sisanya ya. Gitu. Dan ini akan dipakai sesuai itu yang dimaksud dengan algoritma pembagian. Nah, baru di bagian akhir itu ada koroleri atau akibat. Jadi melengkapkan itu jika A dan B anggota Z dan B-nya tidak 0 gitu ya, maka terdapat Q dan R secara tunggal sedemikian sehingga A sama dengan BQ ditambah R dan R-nya itu tak negatif tapi kurang dari nilai mutlak B. Karena B-nya bisa negatif. Jadi kalau dikasih nilai mutlak kan jadinya positif atau ya positif. Nggak pakai sama dengan dik ini. Add. Yang ini nggak pakai sama dengan. Gitu ceritanya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini saya aja nih yang ngomong sendirian. Silakan ada pertanyaan. Atau saya tunjukkan ke ininya aja tadi ya. Nah, Anda nggak perlu nyatet yang ada di sini. Yang penting paham aja. Nanti lebih detail ada di video. Setelah itu yang kedua video tentang keterbagian. Keterbagian itu ya pembagian bilangan yang sisanya 0. Jadi pada kasus yang ini ya. Jadi A membagi B, tentu saja di sini
B-nya tidak boleh 0. Bukan B-nya, A-nya dong. A-nya tidak boleh 0. Jadi harus dibedakan ini ya, atau begini. Kalau ini pecahan kan. Kalau ini dibacanya membagi. A membagi B atau A faktor dari B. Atau membacanya A adalah faktor atau pembagi, atau B adalah kelipatan dari A. Nah, ini jika B sama dengan A dikali K untuk suatu K anggota bilangan bulat. Siapa nih baru masuk lagi? Gitu ya. Contoh, 3 membagi 12. Atau 3 adalah faktor dari 12. Karena 12 itu 3 adalah kelipatan 3. Jadi K-nya adalah 4. Gitu. Kalau dia tidak membagi, ya misalnya gini, 4 tidak membagi 10. Karena 10 dibagi 4, hasilnya 2, ada sisa 2. Nah, dari situ baru nanti ada faktor persekutuan terbesar, gitu ya. Kemudian ada di situ cara mencari FPB, dan salah satu lema yang membantu membuktikan algoritma Euclid. Algoritma Euclid adalah yang ini nih. Faktor kalau di teori bilangan, asal bukan di kalkulus ya, ini tuh maksudnya adalah FPB dari A dan B. Ya, FPB dari A dan B. Nah, kalau misalnya kita punya A, B, dan R yang memenuhi ini, ya, ada bilangan A, B, dan R memenuhi ini, maka FPB dari A dan B itu akan sama dengan FPB dari B dan R. Nah, di videonya itu saya ada salah ngomong, tapi diperhatikan aja sampai akhir ya, karena saya revisi lagi situnya. Nah, ini mencari FPB ya. Konsekuensinya kalau Anda ngajar di SD, misalnya nih, mau cari FPB dari 45 dan berapa ya? 45 dan 32 misalnya. Nggak ketemu kalau itu. Hasilnya 1 ya. 45 dan 30. Berapa FPB-nya? Nah, berdasarkan ini, nanti bisa diikuti buktinya ya. Kurangi aja, 45 kurangi 30, sama dengan 15 kan. 30 kurangi 15, sama dengan 15. Gitu ya. Ini kan 15 tuh lebih kecil dari pengurang. Ya udah, dia yang geser, ini geser. Nah, sekarang 15 kurangi 15, ini kurangi ini. Atau ini kurangi ini. Selesai. Maka FPB-nya adalah 15. Itu pakai algoritma Euclid. Gitu. Nah, tentu banyak di situ pengertian keterbagian dan sebagainya. Kalau yang begininya sih bagian yang mudahnya, tentu bukan itu penekanannya, tapi pada sifat-sifat yang ditemukan karena definisi ini. Karena definisi ini dan teorema Euclid tadi. Saya lupa ini namanya teorema apa yang tadi saya tulis di atas tuh. Saya menyebutnya algoritma Euclid aja. Tapi kayaknya teorema Euclid sih. Yang ini tadi. Silakan dibaca bukunya, kemudian simak juga videonya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan. Ini penjelasan ringkas nih. Jam 10 ada kuliah lagi kan ya? Mata kuliah lain. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Pasti nggak ada ya, udah di ujung-ujung begini.
Nah, mohon di koordinator kelas yang dari Unimed, tolong didata emailnya, yang Gmail-nya itu. Dalam bentuk Excel aja ya, nanti kirim ke grup aja, di grup yang ada di dalamnya itu. Jadi tolong masing-masing kirim siapa ke koordinatornya, nama, bolehlah dengan NIM, satu lagi Gmail, emailnya, supaya nanti pada saat kuliah, saya tidak perlu nunggu Anda untuk masuk semua, karena sudah otomatis masuk gitu ya, karena di invite atau diundang. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian terkait dengan nanti tugasnya saya akan ketik yang forum diskusi, silahkan dilanjutkan di situ. Kalau ada nanya mungkin besok saya akan jawab gitu ya. Jadi berikutnya adalah Anda menyimak video yang saya kasih judul algoritma pembagian dan keterbagian. Kemudian soal yang harus dijawab ini. Nah, ini soalnya. Kerjakan 2 soal yang ada di video, kemudian yang nomor 2-nya itu. Gitu ya, itu yang ada di forum diskusi. Tapi di tugas tentu lain lagi. Nggak banyak-banyak seperti kemarin aja, paling 2. Dan jangan lupa tugasnya itu termasuk merangkum materi yang ada di video ya. Termasuk yang pembahasan gitu ya. Saya lihat sudah beberapa yang mengumpulkan tugas bersama soal itu ada rangkumannya, ada juga yang tidak ada. Jadi semuanya pasti saya lihat, sebisa mungkin saya komentari. Kalau enggak ya paling saya nilai aja. Oke, itu saja karena Anda harus kuliah yang lain. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.